Sepak bola adalah olahraga yang paling digemari di seluruh dunia. Oleh karenanya tak jarang sepak bola dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu. Yang saya maksud adalah politik. Jika berbicara tentang konteks ini, ada satu nama yang menonjol di atas yang lain dalam hal perpaduan yang tidak nyaman antar sepak bola dan politik. Dia adalah Zvonimir Boban. Pemain ini telah menikmati karirnya bersama AC Milan, memenangkan 4 Scudetto Serie A, 1 gelar Liga Champions, dan menjadi bagian dari tim nasional Kroasia yang terkenal, yang berhasil menentang segala rintangan dan menempati posisi ketiga di Piala Dunia 98. Namun bagi banyak orang, Boban adalah sebuah simbol, bukan sekedar prestis sepak bola, tetapi simbol nasionalisme dan kemerdekaan Kroasia. Kontribusinya telah didokumentasikan dengan sangat baik dalam kerusuhan yang berkecamuk antara para penggemar Dinamo Zagreb dari Kroasia dan Red Star Belgrade dari Serbia. Saya akan mencoba untuk menceritakan kisahnya. Semoga kalian menyukainya. 13 Mei 1990 tercatat sebagai salah satu sejarah kelam di dunia sepak bola. Duel Dinamo Zagreb dan Red Star Belgrade di Maksimir Stadium berubah menjadi arena pertempuran yang paling brutal. Puluhan korban berjatuhan. Pertempuran bahkan menjalar hingga keluar stadion. Dan satu nama yang tidak akan terlupakan dalam insiden ini tentu saja Boban. Sebelum melanjutkan, penting untuk sedikit mengetahui sebuah sejarah. Sejak kematian Marshal Tito, perpecahan segera menggerogoti Yugoslavia. Kroasia, Serbia, Slovenia, dan Montenegro yang selama ini berada di bawah satu bendera tidak lagi bisa hidup berdampingan. Keinginan merdeka yang sangat kuat membuat masing-masing kelompok kerap bergesekan satu sama lain. Panggung politik tidak hanya di parlemen atau jalanan. Sepak bola juga menjadi lahan subur dalam mengobarkan semangat nasionalisme Kroasia. Tulisan di spanduk maupun nyanyian yang dikumandangkan di sepanjang pertandingan membuat atmosfer semakin kental dengan aroma politik. Dan suasana inilah yang menjadi latar belakang pertempuran antar supporter Dinamo Zagreb dan Red Star Belgrade. Semangat nasionalisme dan sepak bola sebenarnya jodoh yang serasi. Tim underdog tak jarang berubah menjadi raksasa menakutkan akibat semangat cinta tanah air tersebut. Namun di Maksimir Stadium, semangat ini justru menjadi bahan bakar pemicu ledakan amarah. Sebagai penghuni papan atas Liga Yugoslavia, pertandingan Dinamo dan Red Star memang kerap berjalan dengan tensi tinggi. Namun sore itu, ketegangan bertambah menyusul semakin kuatnya keinginan Kroasia untuk memisahkan diri dari Yugoslavia. Karena sebelumnya, keinginan mereka selalu ditentang oleh pemimpin Serbia, Slobodan Milošević. Sebanyak 3.000 fans kemudian bertolak ke Zagreb. Mereka dipimpin oleh Željko Ražnatović, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Arkan, salah seorang nasionalis Serbia yang belakangan menjadi penjahat perang. Fans Dinamo menamakan diri mereka sebagai Bad Blue Boys, yang merupakan nasionalis tulen dan tidak jarang bergabung dengan tentara Kroasia. Setali tiga uang, sebagian besar pendukung Red Star Belgrade yang dikenal dengan sebutan Delice adalah bagian dari militer Serbia. Jadi boleh dikatakan, supporter kedua tim ini bukanlah pendukung biasa. Sebagian dari mereka sudah terlatih dalam pertempuran. Jelang laga, perkelahian sebenarnya sudah pecah di jalan-jalan menuju Maksimir Stadium. Namun bentrok paling besar berlangsung di dalam stadion. Terprovokasi lemparan batu dari Bad Blue Boys, para pendukung Red Star yang ditempatkan terpisah akhirnya merobek papan iklan dan mulai merangsek untuk menyerang supporter Dinamo dengan kursi dan pisau belati. Tribun penonton seketika berubah menjadi arena pertempuran bahkan saat pertandingan belum dimulai. Polisi juga tidak dapat berbuat banyak untuk melerai kericuhan. Bad Blue Boys kemudian turun ke lapangan. Namun upaya mereka dihalangi petugas dan akhirnya memicu bentrokan susulan. Sebagian pemain segera dievakuasi ke ruang ganti. Namun beberapa pemain Dinamo, termasuk Boban, tetap tinggal di lapangan.
Mereka berusaha melindungi supporter yang dipukuli polisi. Namun upaya mereka justru berbuah pukulan dari polisi yang bertugas. Kesal melihat sikap polisi yang dianggap memihak, Boban pun lepas kendali. Dengan kemarahan yang memuncak, dia melayangkan sebuah tendangan ke salah satu polisi yang berusaha menghalangi supporter Dinamo saat hendak menghalau supporter Belgrade. Boban segera diselamatkan dari kejaran polisi. Supporter Dinamo dan rekan-rekannya berkerumun sebagai tameng hidup bagi Boban. Kericuhan berlangsung lebih dari 1 jam. Ratusan orang terluka, baik supporter maupun polisi. Polisi dengan jumlah yang lebih besar kemudian datang dan memukul mundur para supporter. Mereka berhasil mengambil alih kendali di dalam stadion. Dengan Boban kemudian mengatakan, "Hooligan dari Belgrade menghancurkan stadion kami." Polisi saat itu, yang tentu saja polisi racing, tidak akan melakukan apapun. Kericuhan supporter di Maksimir Stadium akhirnya berhasil ditangani. Namun pertempuran yang lebih besar tidak dapat dihindari. Dendam yang tersisa dari bentrok tersebut ditumpahkan dalam perang kemerdekaan Kroasia. Dan yang terpenting, tendangan Boban dianggap sebagai simbol bangkitnya nasionalisme warga Kroasia yang angkat senjata demi kemerdekaan. Sejak insiden tersebut, Boban memang dicap sebagai pahlawan Kroasia. Namun akibat ulahnya itu, masa depannya sebagai pesepak bola terancam berantakan. Dia diskorsing oleh Federasi Sepak Bola Yugoslavia selama 6 bulan dan terpaksa absen di Piala Dunia 90 yang berlangsung di Italia. Selain itu, ia juga menghadapi sebuah tuntutan hukum. Namun ia tidak menyesal sama sekali, seperti apa yang pernah dikatakannya. "Ini adalah saya, wajah publik yang siap mempertaruhkan nyawa, karir, dan segala ketenaran yang saya bawa. Semua hanya karena satu tujuan, satu masalah, Kroasia." Sebagai pesepak bola, Boban merupakan gelandang kreatif. Di klub asal Kroasia tersebut, ia telah menunjukkan kemampuannya sejak usia dini. Melakukan debut pada usia 16 tahun, sebelum kemudian menjadi kapten klub pada usia 19 tahun. Selain itu, ia mencatatkan 48 gol dalam 121 pertandingan. Bakat inilah yang akhirnya membawanya kepada karir yang cemerlang sebagai pesepak bola yang profesional. Talenta Boban mulai tercium klub-klub elit Eropa. Dan AC Milan adalah klub yang berhasil mendapatkan tanda tangannya setelah membayar 10 juta euro. Pada saat itu, klub-klub Italia hanya diperbolehkan memiliki 3 pemain asing dalam tim mereka. Dan dengan para legenda seperti Marco van Basten, Ruud Gullit, dan Frank Rijkaard di dalam skuad, membuat Boban yang saat itu masih berusia 22 tahun harus sabar menunggu. Ia pun dipinjamkan ke Bari. Namun klub yang berbasis di Apulia itu sayangnya terdegradasi pada musim tersebut. Tetapi Boban tidak dilepas begitu saja. Ia dipantau secara ketat oleh manajemen AC Milan dan mampu menunjukkan performa yang cukup baik di Italia Selatan sehingga membuatnya dipanggil kembali ke AC Milan. Talenta Boban ternyata memikat Fabio Capello yang menjadi pelatih AC Milan saat itu. Dia kemudian dipanggil untuk bergabung dengan tim utama Rossoneri yang kali ini jauh lebih sesak. Ia memiliki lebih banyak pesaing untuk mendapatkan tempat. Karena selain trio Belanda itu, Milan juga telah mendatangkan Dejan Savicevic, Jean-Pierre Papin, dan beberapa nama besar lainnya. Ia membutuhkan waktu untuk menyatu dengan tim dan tetap mampu memainkan total 22 pertandingan di musim pertamanya. Menariknya, 6 diantaranya ia mainkan di Liga Champions dan mampu mencetak gol perdananya untuk Rossoneri di kompetisi tersebut. Sebuah free kick yang luar biasa tercipta dalam kemenangan 4-0 atas Slovan Bratislava. Ia merasakan kesuksesan pertamanya bersama klub saat mereka memenangkan Scudetto yang kedua kalinya berturut-turut di bawah asuhan Fabio Capello. Namun mereka kalah dari Marseille di final Liga Champions yang penuh dengan kontroversi. Di musim berikutnya, Boban mulai menegaskan kehadirannya di dalam tim. Kepergian Gullit ke Sampdoria telah meninggalkan ruang kosong di posisi trequartista. Dan meskipun tim terus dirotasi untuk mengikuti batasan pemain asing di Serie A,
serta memiliki pemain sekaliber Brian Laudrup yang juga bersaing untuk mendapatkan tempat di tim utama. Boban dengan mantap mengisi ruang yang ditinggalkan oleh Gullit. Di Serie A, bermain di belakang pemain-pemain seperti Dejan Savicevic, Daniele Massaro, dan Jean-Pierre Papin, kreativitas, visi, dan kemampuannya dalam memainkan penyelesaian akhir yang tajam membuat Boban menjadi salah satu pemain penting dalam tim Fabio Capello. Dia mengakhiri liga dengan 4 gol, yang mungkin tidak terlihat banyak. Tetapi fakta bahwa klub mencetak total 36 gol di musim itu, dan dia adalah pencetak gol terbanyak ketiga setelah Massaro dan Papin, menunjukkan bahwa dia lebih mengedepankan kualitas permainannya. Ia mencetak gol tunggal yang brilian pada laga pertama Serie A melawan Lecce, di mana ia melewati beberapa pemain bertahan, menjentikan bola melewati pemain bertahan lainnya, dan melepaskan tendangan voli ke dalam gawang yang tidak mampu dibendung oleh kiper Salenti. Tidak butuh waktu lama lagi bagi Boban menjadi pilar penting di skuad Rossoneri. Bersama Albertini, ia membuat lini tengah AC Milan begitu solid. Kreativitasnya juga membuat permainan Rossoneri lebih memiliki irama. Namun ia kuat tidak hanya saat berduet dengan Albertini. Pada final Liga Champions yang berlangsung di Athena, Yunani, Boban bertandem dengan pemain asal Montenegro, Dejan Savicevic. Capello sengaja memasang kedua pejuang Balkan itu untuk meredam agresivitas Barcelona yang menggila di bawah asuhan Johan Cruyff. Meski tidak diunggulkan, mereka berhasil menghancurkan Barcelona 4-0 dalam duel ini, dan kemudian membuat mereka meraih gelar Liga Champions. Dia merupakan jantung permainan dari AC Milan, bermain di belakang para penyerang dan menekan para pemain bertahan Barcelona, tidak membiarkan mereka membawa bola keluar dari lini pertahanan mereka. Selain itu, keberhasilan operanya mencapai 98% di pertandingan tersebut. Visinya untuk memilih rekan-rekan setimnya dan bahkan melacak ke belakang untuk membantu lini pertahanan ketika dibutuhkan sangat menyenangkan untuk dilihat. Posisinya sebagai pewaris Gullit telah dikonfirmasi dengan baik. Salah satu aspek yang terkadang terlewatkan darinya adalah kemampuannya untuk mencetak berbagai macam gol. Pada pertengahan tahun 90-an, ia mulai mencetak gol melalui tendangan bebas dan sundulan. Pada saat itu Serie A merupakan liga terbaik di Italia, dan seorang gelandang seperti Boban yang mampu mencetak gol dengan berbagai macam cara merupakan sebuah kelebihan. Sering berjalannya waktu, ia mulai mengambil peran kepemimpinan di dalam ruang ganti. Terlebih saat pemain seperti Baresi dan Mauro Tassotti mendekati akhir karir mereka. Sejak masa-masa di Dinamo, ia telah memiliki jiwa kepemimpinan. Ia sering terlihat memberikan instruksi kepada rekan-rekan setimnya dan memiliki tekad yang kuat untuk meraih kesuksesan. Ia kemudian kembali memenangkan Scudetto pada tahun 96 dengan perolehan 73 poin, yang membuat mereka unggul dari Juventus yang berada di posisi kedua. Sebuah pencapaian yang manis untuk menyambut ajang Piala Dunia 98 yang dihelat di Prancis. Kroasia berstatus tim underdog saat itu. Namun pelatih Miroslav Blažević tidak henti-hentinya membakar semangat nasionalisme para pemain. Suntikan motivasi darinya menjadi bahan bakar pemainnya untuk tampil Spartan di setiap pertandingan. Di samping penampilan gemilang Davor Šuker dan juga skuad yang sangat berbakat dengan pemain-pemain seperti Slaven Bilic, Igor Stimac, Dario Simic, Robert Prosinecki, dan Aljoša Asanovic, Boban kembali menjadikan dirinya sebagai pahlawan nasional. Ia adalah kapten dan jenderal di lapangan, menginspirasi timnya saat mereka lolos dari grup yang terdiri dari Argentina, Jepang, dan Jamaika, dan kemudian berhasil melewati pertandingan babak 16 besar melawan Rumania. Selanjutnya, mereka juga menang telak atas Jerman 3-0 di babak perempat final. Dan setelah kalah 1-2 di babak semifinal, Kroasia akhirnya merebut tempat ketiga usai mengalahkan Belanda 2-1. Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Kembali ke Milan. Di musim 98-99, chemistry yang terjalin dengan Weah telah berhasil membawa Rossoneri kembali meraih Scudetto. Dalam perjalanannya, ada satu momen yang sangat ikonik di antara keduanya,
Dalam sebuah laga tandang melawan La Vecchia Signora, Milan memimpin 1-0 dan berada dalam perburuan meraih gelar Scudetto. Boban memainkan bola mewah ke lini pertahanan Bianconeri, yang kemudian menemukan Weah dan membuatnya berhasil mencetak gol melewati Peruzzi. Keduanya berlari bergandengan tangan menuju para pendukung Milan yang sedang melakukan perjalanan untuk merayakannya. Scudetto tersebut merupakan gelar besar terakhir bagi pemain asal Kroasia ini, karena beberapa tahun kemudian karirnya di San Siro berakhir ketika Rui Costa didatangkan ke Milan dari Fiorentina. Hal itu menandai akhir dari sebuah era bagi Boban, yang setelah 9 musim menjadi pahlawan bagi Rossoneri, meninggalkan klub untuk bergabung dengan Celta Vigo sebagai pemain pinjaman, dan akhirnya memutuskan untuk pensiun tidak lama kemudian. Boban mengakhiri karirnya di Milan dengan mencetak 30 gol dari 255 pertandingan. Selain itu, ia juga memenangkan 4 Scudetto Serie A, 3 Supercoppa Italia, serta Liga Champions yang sangat luar biasa pada tahun 94. Itu juga sekaligus mengakhiri cerita kali ini. Sekian dan sampai jumpa minggu depan.